Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman penikmat cerita horor dimanapun berada? Dengan tidak bosan, saya selalu berdoa semoga teman-teman selalu diberi kesehatan serta dimudahkan dalam segala urusan. Amin. Pada kesempatan ini, saya akan kembali membagikan cerita horor dan mistis. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Berawal dari sebuah dialog dari Deva. Dev, bisa aku minta tolong sama kamu? Tanya salah satu teman sekolah Deva yang dikenal sebagai anak pendiam. Dengan raut wajah memelas menatap Deva penuh harap. Tolong? Tolong apa? Kalau aku bisa, pasti aku bantu. Aku jelaskan dulu, Dev. Tapi bukan di sini. Kita kesana aja yuk. Ujar anak itu lagi seraya menunjuk ke arah warung kosong tak jauh dari halaman sekolah. Deva mengangguk lalu berjalan mengikuti Fahru. Kamu paham dengan hal-hal gaib kan? Tanya Fahru. Ya, gitulah. Memangnya kenapa? Apa yang bisa aku bantu? Ceritain tentang mereka kah atau gimana? Tanya Deva. Jadi gini Dev. Terlebih dulu Fahru menoleh ke sekitarnya sebelum melanjutkan ceritanya. Aku punya kakak. Kakakku sudah berumur 27 tahun. Dia menjadi gila setelah batal menikah dengan orang kampung yang berlangsung 3 tahun yang lalu. Sudah diobati ke sana kemari tapi gak ada hasil. Malah gilanya makin parah. Sampai-sampai sudah 2 tahun terakhir ini dia diikat, dipasung biar gak membahayakan orang lain. Apa mungkin kakakku itu terkena guna-guna? Dan kalau memang benar, apa bisa disembuhkan? Deva menarik nafas panjang. Ia menatap serius pada temannya itu. Aku harus lihat orangnya terlebih dahulu. Baru aku bisa memutuskan masih bisa disembuhkan atau tidak, jawab Deva kemudian. Fahru mengangguk sambil tersenyum. Mengingat kau begitu terkenal di sekolah ini dengan julukan anak dukun itu dan juga sudah menuntaskan beberapa kasus yang rumit, aku rasa kau bisa membantu kakakku, ujar Fahru bersemangat. Sementara Deva hanya bisa tersenyum tipis. Kapan kau akan ke rumahku? Tanya Fahru. Aku belum tahu, tapi nanti secepatnya aku akan memberitahumu. Kau simpan saja nomor HP-ku, jawab Deva. Aku gak punya HP, Dev, ujar Fahru cepat. Deva mengangguk lalu tersenyum. Oke, gak masalah, ucap Deva seraya beranjak dari duduknya untuk segera kembali ke dalam kelas. Sepulang sekolah, Deva sengaja menunggu Rini di dekat jalan. Namun sudah hampir 2 jam ia menunggu di tempat itu. Rini belum juga kunjung keluar. Merasa ada sesuatu yang tak beres, Deva langsung mencari adiknya ke kelas. Tetapi kelas itu sudah kosong dan terkunci. Pak, Bapak, saya mau tanya Pak. Bapak ada lihat adik saya? Tanya Deva pada bapak penjaga sekolah yang memang sudah sangat akrab dengan kedua kakak beradik tersebut. Loh, bukannya tadi sudah pulang, Dev? Rasanya sebelum istirahat kedua tadi. Deva lalu mengeritkan keningnya. Kok bisa saya nggak tahu, Pak? Memangnya kenapa ya? Tanya Deva lagi. Saya juga nggak tahu nak Dev, tapi saya juga lihatnya sepintas. Kayaknya terburu-buru gitu jalannya. Seketika jantung Deva jadi berdetak kencang dikarenakan rasa khawatirnya. Baik Pak, makasih ya Pak, saya pulang dulu, ujar Deva sebelum berlari ke arah sepedanya yang terparkir. Deva mengayuh sepedanya dengan terburu-buru. Nampak sekali raut wajahnya yang sangat cemas memikirkan Rini. Deva,
sayup-sayup terdengar suara memanggil namanya. Deva, berhenti, Dev. Deva, berhenti. Kemudian Deva berhenti dan menurunkan sebelah kakinya ke tanah. Ia melihat ke sekeliling mencari-cari sumber suara yang memanggilnya tersebut. Wush. Angin dingin menyapu tubuhnya, membuat Deva seketika merinding. Triana, aku tahu itu kau. Keluar, ujar Deva. Beberapa kali tubuhnya disapu angin dingin yang membuat Deva sedikit menggigil. Tiba-tiba dari arah belakangnya terdengar suara lembut menyapa Deva. Deva. Saat Deva menoleh, sesosok perempuan cantik bergaun putih indah berdiri sambil tersenyum ke arahnya. Kau tahu kan di mana adikku? Tanya Deva serius. Tanpa menjawab, perempuan itu berjalan meninggalkan Deva, memasuki area hutan. Tanpa pikir ragu, Deva berlari mengikuti perempuan tersebut. Tidak berapa jauh ia melihat sepatu adiknya berada di dekat pohon, dan di sana juga ada sobekan baju seragam yang Dev yakini adalah milik adiknya. Deva menelan ludahnya yang tiba-tiba saja terasa keluh. Adikku di mana, Tri? Astaga. Belum lagi selesai pertanyaan Dev, ia sudah melihat kakak yang dulu pernah menolongnya terkapar tak sadarkan diri dengan penuh luka. Kek, bangun kek. Kakek, bangun kek, ujar Deva bergetar. Apa yang sebenarnya terjadi, Triana? Ada apa ini? Adikku kemana? Tanya Dev beruntun. Dev, lebih baik kau bawa dulu kakek itu, karena adikmu sudah ada di rumah. Apa perkataanmu bisa kupercaya? Tanya Dev ragu. Selama ini, ujar perempuan itu balik bertanya. Deva menghela nafas panjang. Ia mencoba mengangkat tubuh si kakek namun sedikit mengalami kesusahan, sehingga membuat Triana harus merasuki tubuh Dev untuk membantunya. Singkat cerita, setelah sampai di depan rumah Dev, Triana langsung keluar dari tubuh Deva sehingga Deva hampir saja ambruk jatuh ke tanah. Deva terbatuk dan memuntahkan cairan. Ia masih belum cukup kuat untuk menerima Triana masuk ke dalam tubuhnya. Tubuhnya juga terasa sangat sakit dan lelah, seolah tenaganya sudah terkuras habis. Bunda, Bunda, teriak Deva sebelum pingsan. Ya ampun Deva, teriak ibunya kaget setelah membuka pintu. Sebisa mungkin ibunya mengobati luka-luka si kakek dan berusaha menyadarkan Deva dengan posisi keduanya masih berada di luar rumah. Deva, panggil ibunya setelah Dev sudah mulai bergerak. Rini di mana Bunda? Apa Rini sudah pulang? Tanya Deva pertama kali saat ia sudah sadar. Adikmu di kamar. Memangnya apa yang sudah terjadi sama kamu, Rini dan kakak ini, Dev? Bantu aku mengangkat kakek ini, Bunda. Kita bawa beliau masuk, karena semua jawaban dari pertanyaan Bunda ada pada kakek ini, ujar Deva sembari bangun. Ayo setelah itu kamu telepon ayahmu, agar setidaknya kita bisa membawa kakak ini ke rumah sakit, Dev. Meski sudah dikompres dan luka-lukanya sudah dibersihkan juga diobati, tapi si kakek masih belum sadarkan diri. Deva mengetuk pintu kamar Rini. Rin? Ini Deva, Rin. Tolong buka pintunya, ujar Deva. Enggak, bentak Rini kepada Deva. Aku tadi nyari kamu, Rin. Aku ketemu sepatumu di hutan. Apa yang sebenarnya terjadi, Rin? Ujar Deva sedikit menekan nada bicaranya. Terdengar isak tangis dari dalam kamar, membuat Deva semakin bertambah khawatir. Rin, kalau kamu gak buka pintu ini sekarang, maka akan aku buka dengan paksa, ujar Deva lagi sembari memutar gagang pintu. Kemudian dengan perlahan terlihat wajah Rini yang sedih, beriringan dengan pintu yang terbuka perlahan dan matanya yang sudah membengkak. Deva langsung memegang wajah adiknya itu. Kenapa, Rin? Tanya Deva. Rin?
"Jawab, Rin," bentaknya, dan Rini kembali menangis. Kamu kenapa?" "Aku diganggu orang, Kak. Mereka mabuk. Mereka berbuat hal yang tidak baik terhadapku," jawab Rini di sela isak tangisnya. Deva menatap Rini dengan iba. "Kamu gak diapa-apain kan sama mereka?" "Gak sempat, Dev, karena kakak itu datang nolongin aku. Tapi kakak itu dihajar sama orang-orang itu, Dev. Aku lari, aku gak tahu harus berbuat apa. Pikiranku buntu," jawab Rini. Deva menggertakkan giginya. Raut wajahnya nampak gusar mendengar cerita dari Rini. "Bangsat," umpat Deva dengan wajah yang memerah menahan emosi. "Kamu beritahu aku siapa orang-orang itu, Rin. Aku akan beri pelajaran kepada mereka," ujar Dev. "Jangan, Dev. Mereka lebih dari 5 orang. Kalau kamu dikeroyok gimana? Biarlah lain kali aku akan lebih hati-hati lagi," ucap Rini. "Bodoh. Kalau kamu membiarkan mereka begitu saja, nanti mereka akan lagi dan lagi mengulang perbuatan yang sama terhadapmu. Kamu mau begitu terus sampai mereka benar-benar memperkosamu," bentak Deva. "Dan satu lagi yang harus kau ingat, aku ini kakakmu. Kau itu adikku. Sudah seharusnya aku melindungimu dan menjaga harga dirimu meski nyawaku yang jadi kalang gantinya," lanjut Deva. "Aku akan cerita sama ayah nanti, Dev. Biar ayah yang urus semuanya. Ayah pasti akan melaporkan ini ke polisi," kata Rini lagi. "Kamu punya bukti? Dan apa kamu yakin setan-setan itu akan mengaku bila ditanya polisi? Lagi pula kamu bilang mereka mabuk kan? Mereka pasti akan dibebaskan begitu saja, Rin. Karena mereka melakukan itu di bawah pengaruh alkohol," ujar Deva meyakinkan Rini. Rini terdiam. Perlahan-lahan ia mengusap air matanya sambil menunduk. "Percaya sama aku, Rin. Aku gak akan bisa maafin diri aku sendiri kalau sampai terjadi sesuatu sama kamu ataupun Fanny. Karena kalian berdua itu adik-adikku. Aku sayang kalian berdua. Aku gak akan membiarkan sesuatu yang buruk terjadi dengan kalian," ucap Deva sembari mengusap pelan kepala adiknya. Rini menatap sang kakak. "Salah satu dari mereka adalah orang yang sering duduk di pos kosong itu, Dev. Yang sering liatin kita itu." Deva mengalihkan pandangannya menuju jendela. Deva tampak mengingat-ingat orang yang dimaksud oleh adiknya itu. "Oh, aku tahu. Oke, kamu tunggu di sini, Rin," ujar Deva sebelum berjalan keluar kamar. Dev, panggil Rini. Di luar, Rini melihat Deva yang tergesa-gesa mengenakan sepatu. Ibunya merasa heran. "Kamu mau kemana, Dev?" tanya ibunya. "Aku ada urusan sedikit, Bu. Aku pamit ya," jawab Deva. "Ayahmu sudah ditelepon?" Ibunya kembali bertanya. "Belum, Bun, aku lupa. Bunda aja yang telepon ayah ya. Aku harus cepat-cepat pergi nih." "Anak ini," gumam ibunya sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Deva berjalan ke arah di mana sepeda motor ayahnya terparkir. Dengan kunci yang ia dapat di laci TV, Deva langsung menghidupkan motor ayahnya itu. Dengan cepat, Deva sudah melesat pergi meninggalkan halaman menuju ke arah pos yang sering digunakan pemuda-pemuda untuk bersantai. "Sial, mereka nggak ada di sini," umpat Deva kesal. "Mereka tahu salah, Dev, dan mereka tidak akan berani datang ke sini. Tapi nanti setelah beberapa hari mereka juga akan muncul dengan sendirinya karena menganggap adikmu sudah melupakan ulah mereka," ucap Triana yang sudah berada di boncengan Dev. "Ah, kau ini mengagetkan aku saja," ujar Dev agak kesal dengan kemunculan Triana. "Kau tahu pikiranku lagi kacau begini, malah ngaget-ngagetin. Emosi aku ini, Tri. Lain kali kalau kau mau menampakkan diri, jangan seenaknya gini. Setidaknya ucapkan permisi dulu atau say hello." Namun saat Deva menoleh ke belakang, Triana sudah tak ada di boncengan. Lalu muncul di seberang jalan dengan senyuman manisnya dan melambaikan tangan ke arah Deva. "Halo," sapanya. "Telat." Deva mengendari motor ayahnya, kemudian sampai ke ujung desa, dan yang dikatakan oleh Triana sepertinya memang benar.
karena sampai sejauh itu Deva belum bertemu dengan orang yang dimaksud oleh adiknya. Deva memutar arah untuk pulang ke rumahnya. Setibanya Deva di rumah, Deva memarkirkan motornya di halaman lalu berjalan menuju pintu. Tapi pintu terkunci rapat dari dalam. "Rin, ini aku Dev, tolong buka pintunya, aku haus," teriak Deva. Namun sepertinya rumah itu sudah kosong, tak ada orang sama sekali. "Triana," panggil Dev sebelum duduk di terasnya. Pelan sekali pintu terbuka. Sosok perempuan cantik dengan gaun putih yang indah berdiri di sana. "Halo Dev," sapanya. Dengan tatapan tajam Dev menatap perempuan itu sebelum akhirnya ia masuk ke dalam rumah. "Rin," panggil Dev. "Sepertinya hanya ada kamu dan aku di dalam rumah, Dev," ucap Triana. "Orang-orang rumah kemana?" tanya Deva kepada Triana. "Entahlah, tapi kurasa mereka pergi bersama ayahmu," jawab Triana sembari duduk di kursi santai milik ayah Deva. "Loh Dev, kok kamu bisa di dalam?" tanya ibunya sedikit agak bingung. Deva mengucek-ucek matanya yang masih terasa kelat. "Kakak itu gimana bun?" ujar Deva balik bertanya. "Beliau mengalami luka-luka yang serius Dev, masih belum sadarkan diri. Bunda sangat berharap kalau kakak itu bisa melewati masa-masa kritisnya. Beliau orang baik Dev, entah siapa yang tega melakukan perbuatan sekeji itu pada beliau. Ayahmu juga sudah melaporkan kejadian itu pada pihak yang berwajib. Semoga saja bisa diusut sampai tuntas dan pelaku kekerasan itu bisa dipenjarakan," jawab ibunya seraya duduk. Deva mengangguk, matanya jauh menatap jam yang terpajang di dinding. Malam itu, Deva tak bisa tidur memikirkan tentang adiknya. Ia khawatir jika hal yang buruk akan terjadi lagi pada Rini. Deva bangun dari kasurnya dan berjalan ke arah meja belajarnya. Ia membuka laci paling bawah lalu mengambil keris yang dililit kain kuning tersebut. Perlahan-lahan Deva membukanya. Ia menyebut nama Triana 3 kali, lalu perempuan bergaun putih yang indah hadir di ruangan tersebut. "Triana, aku sekarang serius," ujar Deva seraya menatap wajah pucat perempuan di hadapannya itu. "Aku pun begitu Dev. Kau tahu di mana pelaku pelecehan terhadap adikku itu sekarang?" tanya Deva kepada Triana. Kemudian dia terdiam. Lalu beberapa saat kemudian ia mengangguk. "Bisa kau tolong aku?" tanya Dev. "Niatmu tidak baik Dev, aku tidak akan menolongmu," jawab Triana. Deva menghela nafas panjang. "Memang tak berguna aku mempunyai teman seperti kamu. Lebih baik keris ini kukubur saja. Dan biar saja kau selamanya berada di situ," ancam Dev kepada Triana. "Dendam hanya akan melahirkan dendam lainnya, Dev. Aku ada di sini bukan untuk itu. Aku menolongmu untuk membantu dan memperbaiki, bukan untuk merusak apalagi berdendam," lanjut Triana. "Aku tahu, tapi sudahlah. Kalau kau jelaskan sampai lidahku putus pun kau tak akan paham," ujar Deva. Keesokan harinya pagi-pagi Deva sudah berangkat ke sekolah. Sementara Rini tak mau pergi ke sekolahnya. Deva tahu kalau adiknya masih trauma dengan kejadian kemarin, sehingga ia tak mau memaksa. "Dev," panggil seseorang dari arah yang berlawanan. Fahru," sapa Deva sembari melambaikan tangan. "Kenapa pakai baju biasa, gak sekolah?" tanya Deva. "Orang tuaku ada urusan Dev, makanya aku gak sekolah hari ini untuk jagain kakakku. Kamu sendiri kenapa masih ada di luar?" Deva mengajak Fahru untuk menjauhi jalan depan sekolah tersebut. Setelah sampai di pinggir sungai kecil berbatu, Deva mulai menceritakan kejadian yang menimpa Rini kemarin pada Fahru. "Ya Tuhan, lalu sekarang bagaimana Dev? Kau tahu di mana tempat mereka biasanya berada?" tanya Deva. Fahru mengalihkan pandangannya ke arah sungai, lalu menggelengkan pelan. "Mustahil kalau tak tahu, karena kau asli orang kampung sini," potong Dev cepat. "Jujur aku tahu Dev, tapi aku gak ingin sampai kamu dikeroyok. Beritahu aku di mana. Aku akan ke sana. Setelah itu aku janji akan langsung menemui kakakmu." Fahru nampak ragu. Untuk beberapa saat ia terdiam. "Baik, aku akan antar kau ke sana.
Biasanya mereka berkumpul di rumah kosong itu, ujar Faru. Deva tersenyum sambil mengangguk. Rumah tua bertingkat 2 itu hampir rubuh jika dilihat dari luar. Tapi siapa sangka kalau di dalamnya adalah markas dari pemuda-pemuda yang sudah melecehkan Rini. Brak! Deva menendang pintu rumah itu dengan sangat keras. Keluar kalian bangsat! Teriak Deva seperti orang kesetanan. Sementara tak jauh dari rumah itu, Faru tengah mengamati gerak-gerik Deva dari tempat persembunyiannya. 7 orang laki-laki keluar dari dalam. Bau alkohol menyeruak tercium oleh Deva seketika. Salah satu dari mereka berbicara. Tanpa banyak bicara, Deva langsung menghajar laki-laki yang berbicara padanya itu. Namun karena kalah jumlah dan tak seimbang, akhirnya Deva kalah dan dipukuli oleh orang-orang itu. Saat Deva tertelungkup sambil memegangi perutnya yang terasa sangat sakit, ia menyebutkan nama Triana 3 kali. Namun yang Dev lihat, Triana hanya berdiri dengan wajah kaku menatap ke arahnya yang sedang dipukuli. Dan saat Deva hampir pingsan, terasa ada hawa panas yang masuk ke dalam tubuhnya, lalu semuanya pun menjadi samar-samar. Deva yang sudah dirasuki oleh Triana kembali bangkit. Matanya tajam menatap orang-orang tersebut. Hanya dengan gerakan tangan, Deva mampu melumpuhkan orang-orang itu dari jarak beberapa meter. Faru yang sudah berada di depan pintu sambil membawa kayu yang sudah lapuk di tangannya itu berdiri menatap takjub ke arah Deva. Beberapa kali ia mengusap-usap matanya, meyakinkan kalau yang baru saja ia lihat itu nyata atau hanya halusinasi saja. Terdengar juga Deva meracaukan kata-kata dalam bahasa yang sangat aneh dan tak dipahami apa maknanya. Ketujuh laki-laki itu dibuat gelagapan menghadapi seorang Deva. Salah satu dari mereka yang sudah berdarah segera lari keluar rumah. Brak! Faru terjatuh karena ditabrak oleh orang-orang yang melarikan diri tersebut. Deva menatap tajam ke arah orang-orang itu. Lalu sesaat setelahnya Deva ambruk. Deva, Dev, bangun Dev. Aduh, kayak apa ini Dev? Ikam kenapa? Mati kah pingsan? Deva, Dev, bangun Dev. Aduh, gimana ini Dev? Kamu kenapa? Mati atau pingsan sih? Ujar Faru dengan raut wajah panik. Segera ia mencoba menyeret tubuh Deva untuk membawanya keluar. Namun tak kenapa rasanya tubuh Deva begitu sangat berat, sehingga walau Faru sudah mengeluarkan semua tenaganya, tubuh Deva tetap tak tergeser sedikit pun. Deva, cepat bangun Dev. Aku takut mereka kemari lagi Dev. Bisa mati kita berdua, ujar Faru. Setelah beberapa puluh kali gagal menyeret tubuh Deva keluar, Faru terduduk dan nafasnya berat terdengar. Cucuran keringatnya membasahi baju yang ia kenakan. Kemudian Faru teringat sesuatu, lalu berlari keluar rumah dan meninggalkan Deva seorang diri. Tidak lama kemudian, ia kembali lagi dengan membawa seorang bapak-bapak yang mengenakan baju penuh dengan getah pohon. Teman saya di dalam Pak, dia dikeroyok si Pulah dan kawan-kawan, ujar Faru samar-samar terdengar di telinga Deva yang sudah siuman namun dengan keadaan yang sangat lemah. Faru dengan dibantu bapak-bapak itu langsung mengangkat tubuh Deva dan membawanya keluar dari area tersebut. Ya ampun, ini kenapa bisa begini? Jerit ibunya kaget dan panik. Terlihat sari wajahnya saat melihat Deva yang digotong oleh Faru dan bapak-bapak tadi. Setelah tubuh Deva diletakkan di atas sofa, ibunya langsung mengobati luka-luka Deva dengan obat-obat yang selalu tersedia di rumah mereka. Kamu ngapain Dev? Kenapa bisa bawa belur begini? Tanya ibunya. Deva dikeroyok dan dipukuli oleh Pula dan kawan-kawannya Cilai, ucap Faru dengan wajah menunduk. Dipukuli? Kenapa bisa? Memangnya kamu buat masalah apa sama mereka Dev? Tanya ibunya terdengar menahan emosinya. Aku gak apa-apa kok Bun. Bunda gak usah khawatir ya, ujar Deva seraya berusaha bangun dari sofa. Ya sudah Dev, kami pulang dulu ya. Semoga luka-luka dan memarmu lekas sembuh, kata Faru ikut beranjak bangun dari duduknya. Makasih ya Pak. Makasih Ru, kalian
sudah nolongin aku, ucap Deva pelan. Sama-sama nak, lain kali hati-hati ya. Bula dan kawan-kawan itu memang meresahkan sekali, sering mabuk-mabukan, curi ayam-ayam warga, bahkan kantalan getahku saja mereka babat habis. Terima kasih banyak pak. Nak, ucap ibunya Deva menatap pada Fahru dan bapak-bapak itu. Seminggu telah berlalu setelah kejadian itu. Deva masih ingat akan janjinya pada Fahru yang masih sudah hampir seminggu itu tak masuk sekolah. Begitupun dengan Triana, ia tak pernah lagi muncul. Dewa masih mengayuh sepedanya untuk mencari 3 jenis bunga terakhir untuk melengkapi bunga-bunga yang sudah ia dapatkan. Fahru, panggil Deva dengan kencang, seraya mengayuh lebih cepat lagi pedal sepedanya meluncur ke arah Fahru yang sedang berjalan sambil melaju. Fahru, Fahru, ujar Deva saat sudah dekat dengan Fahru. Fahru hanya sekali melirik Deva, lalu kembali melanjutkan perjalanannya tanpa menjawab pertanyaan demi pertanyaan yang ditujukan Deva padanya. Dan kemudian, Prak, kamu kenapa sih? Hah? Marah? Ujar Deva setelah membanting sepedanya. Fahru, jawab, bentak Deva. Fahru menghentikan langkahnya lalu menarik nafas panjang sebelum akhirnya ia berkata, aku gak mau berurusan sama kamu lagi, Dev. Kemarin ayam-ayam milik ayahku diracun. Kantalan kami juga hilang. Dan itu semua ulah Pula dan kawan-kawan. Mereka tahu aku membawamu ke rumah kosong waktu itu. Deva mengerutkan alisnya. Sampai setega itu? Ini sudah keterlaluan. Dasar bajingan-bajingan brengsek, ujar Deva mengumpat. Ayo kita ke rumahmu sekarang juga, lanjut Deva sebelum berbalik untuk mengambil sepedanya yang tergeletak di jalanan. Deva berjalan sedikit di belakang dari Fahru yang hanya diam tanpa sepatah kata pun keluar dari mulutnya setelah tadi. Ru, kau jangan diam saja begitu. Bicara kek, cerita apa gitu? Ujar Deva berusaha berjalan sejajar dengan Fahru yang semakin mempercepat langkahnya. Dan sebuah rumah kayu yang tidak terlalu besar dan sudah reot, dengan atap-atap daun yang mulai rusak berdiri di depan mereka. Dari dalam rumah terdengar teriakan-teriakan yang diselingi dengan tawa terkikik. Ini rumahku, Dev, dan suara perempuan teriak-teriak itu adalah suara kakakku, ucap Fahru dengan wajah menunduk. Tak apa, aku juga sama sepertimu kok. Kalian masih untung punya rumah walaupun kecil. Kalau kami waktu itu cuma ngontrak, Ru. Rumah yang ada itu pun sebenarnya bukan rumah kami, kata Deva. Fahru tersenyum menatap Deva. Deva pun ikut tersenyum. Saat kakinya hendak melangkah masuk, Triana datang dengan wajah yang sangat pucat. Ia berdiri di samping Deva tanpa berkata apa-apa. Mau lihat kakakku langsung? Tanya Fahru yang langsung dijawab dengan anggukan kepala oleh Deva. Seorang perempuan dengan kaki dan tangan yang dipasung terlihat sedang tertawa melihat ke arah lantai. Wajahnya tertutupi oleh rambut yang sudah sangat panjang dan berbau. Triana meraih tangan Deva. Saat mata keduanya beradu, Triana mengangguk. Ada beberapa benda yang sudah ditanam di beberapa bagian sudut rumah ini, Dev. Aku cari dan buka ikatannya, ujar Triana. Di mana? Tanya Dev tanpa sadar mengundang perhatian dari Fahru. Apa yang ditanam, Dev? Tanya Fahru penasaran. Enggak, bukan apa-apa kok, jawab Deva gelagapan. Di setiap sudut rumah, di dekat tiang dan tepat di bawah tempat tidur perempuan itu, ujar Triana lagi. Mendengar perkataan Triana itu, Deva langsung bergegas keluar rumah menuju ke setiap tiang-tiang rumah. Ia menggali tanahnya dan sesaat kemudian ada sebuah bungkusan dibalut kain putih lusuh sekepalan orang dewasa. Cering, cering,
suara dari benda itu saat ditimbang-timbang oleh Dev. Deva sampai harus masuk ke bawah rumah untuk mengambil benda itu yang berada di bawah tempat tidur kakaknya Fahru. Di bagian bawah tempat tidur itu Deva menemukan bungkusan yang cukup besar dari sebelumnya. Dan saat aku keluar dari bawah rumah yang cukup sempit tersebut, Deva hampir saja dipatuk oleh seekor ular kobra yang datang entah dari mana. Jantungnya seakan berhenti berdetak ketika berhadapan dengan ular tersebut, dan untungnya Deva segera menghentikan pergerakannya, sehingga membuat ular itu juga terdiam mematuk menatapnya dengan cukup lama. Sampai beberapa saat kemudian Deva yang sudah mulai lelah itu segera memutar otaknya agar bisa lolos dari ular tersebut. Lalu perjuangan antara hidup dan mati Dev pun ia lakukan. Ular yang hanya berjarak tak sampai 1 meter darinya itu membuat Deva sedikit susah untuk melakukan pergerakan yang akan membuatnya lolos, sehingga lagi-lagi Deva harus mengurungkan niatnya. Untungnya Fahru datang dan mengintip ke bawah rumah. Ia nampak shock saat melihat Deva dalam bahaya. "Ya Allah, astaga, ular! Jangan bergerak, Dev. Tetap tenang. Aku akan cari sesuatu untuk mengusir ular itu," ujar Fahru sebelum pergi. Dari arah buntu ular, Fahru masuk ke bawah rumah membawa sebuah kayu yang memiliki panjang 1/2 meteran dan seekor anak ayam kecil. Ia memukul-mukul tanah dengan kayu itu, berusaha menarik perhatian makhluk melata yang sangat berbisa tersebut agar menjauhi Deva. Ditambah suara anak ayam yang mencari induknya itu seperti mampu membuat si ular beralih fokus dan berbalik ke arah Fahru. Saat ular itu merayap ke arahnya, Fahru segera mundur dan melemparkan anak ayam tersebut ke arah si ular. "Cepat keluar, Dev," ujar Fahru. Dengan jantung yang berdetak tak karuan, Deva segera keluar. Baju putihnya menjadi sangat kotor terkena tanah. "Kamu gak apa-apa kan?" tanya Fahru menghampiri Deva. "Gak apa-apa. Untung aku sadar tadi saat ular itu mendekat. Kalau tidak mungkin sekarang aku sudah pindah alam," jawab Deva. "Tapi kamu tadi itu melakukan hal yang tepat, Dev. Dengan tidak bergerak seperti tadi maka ular juga akan diam," ujar Fahru. "Tapi anak ayammu, gak apa-apa. Itu bisa dari ayam-ayam yang mati diracun oleh puluh. Induknya juga sudah mati, Dev. Cuma tinggal dia seekor aja." "Apakah selama kalian meminta tolong ke orang-orang itu mereka nggak pernah ngasih tahu kalau benda-benda ini ditanam di sini?" tanya Deva memperlihatkan bungkusan kain putih mirip kain kafan tersebut. Fahru menggeleng. "Gak pernah, Dev. Tolong beri aku segenggam beras dan jarum atau paku sebelum aku membuka simpul kain ini," ujar Deva yang segera disetujui oleh Fahru. Saat kemudian Fahru keluar dengan membawa semangkuk beras dan paku yang sudah berkarat. "Ini," Deva mengambil 7 butir beras yang masih utuh, tak patah atau rusak, lalu membungkusnya dengan plastik hitam. Sementara pakunya ia letakkan di sela-sela jarinya. Perlahan-lahan Deva mulai membuka pengikat bungkusan kain tersebut. Di dalamnya ada sebuah foto yang tergulung dan diikat dengan benang hitam dan rambut. Juga ada beberapa beling dan paku yang sudah berkarat di dalamnya. Sementara di bungkusan yang terdapat di setiap tadi ada beling tulang hewan yang tidak diketahui serta semacam taring di dalam bungkusnya. Pelan-pelan Deva membuka gulungan foto yang memperlihatkan foto kakak Fahru dengan bagian kepala yang sudah terkikis. Dari dalam rumah tak lagi terdengar suara tertawa ataupun teriakan yang membuat Fahru merasa khawatir. Namun saat ia masuk, kakaknya sudah tak sadarkan diri. Fahru yang begitu amat panik seketika berteriak-teriak memanggil nama kakaknya. Ia sangat takut kalau sesuatu yang buruk terjadi pada kakaknya saat itu. Sekitar hampir 30 menitan, kakak Fahru sudah mulai siuman. Ia nampak sangat lemas sekali. "Kak," panggil Deva seraya menyisih rambut yang menutupi bagian wajah perempuan tersebut. Lepaskan pasungannya, Ru. Sepertinya kakakmu sudah mulai sadar," ujar Deva. Setelah pasungannya dilepaskan,
Fahru dibantu Dev langsung mengangkat tubuh si kakak ke dekat jendela. Perempuan itu nampak bingung dan tak mau bicara. "Ambil air dan kain bersih, Ruh," suruh Deva. Sementara itu Triana sudah berdiri di sampingnya. "Semakin rumit kasus yang kita tangani, maka semakin besar bahaya untukmu, untuk kita," ucap Triana. "Lalu untuk masalah kakaknya Fahru ini bagaimana menurutmu?" tanya Deva kepada Triana. "Kalau sampai si pengirim tahu, mungkin dia akan kembali mengirimkan sesuatu yang lebih dahsyat lagi," jawab Triana. Deva terdiam. Ia menghela nafas berat beberapa kali. Was-was itu yang ia rasakan saat itu. "Aku tahu kau takut, Dev, tapi andai kau mau, kita pasti bisa," ucap Triana lagi meyakinkan Dev. "Aku takut gagal, Tri. Apa yang akan terjadi padaku kalau sampai kita gagal?" Triana terdiam. Sebelum ia menjawab pertanyaan Deva, Fahru sudah datang membawa seember air dan kain baju. Deva membantu membersihkan bagian wajah si kakak, sementara Fahru membersihkan bagian tangan dan kaki. Deva tertegun melihat wajah kakak Fahru yang sangat cantik tersebut. Pantas saja," gumamnya pelan. "Apa, Dev?" tanya Fahru. "Kakakmu cantik sekali, Ruh. Ini masih dalam keadaan begini. Kalau dulu dia cantik sekali, Dev. Berkali-kali lipat dari yang kau lihat sekarang," ujar Fahru. "Kak, kakak mau makan?" Fahru mengalihkan pertanyaannya ke kakaknya. Perempuan itu mengerutkan keningnya menatap Fahru, namun belum juga ia mau bicara. "Ruh, nanti malam aku akan kemari lagi. Aku akan pulang untuk menyiapkan segala sesuatunya," ujar Deva seraya beranjak dari duduknya. "Ya Dev, aku akan tunggu. Semoga saja berkat bantuanmu kakakku bisa kembali sembuh," ucap Fahru. "Bukan aku, Ruh, tapi Tuhan. Aku cuma perantara," kata Deva dengan jari yang menunjuk ke atas sambil tersenyum. Malam itu Deva terlebih dulu memandikan kerisnya dengan air bunga 7 rupa. Keris itu terasa hangat begitu menyentuh air. Deva dapat merasakan bagaimana rasa hangat tersebut naik menjalar ke bagian lengannya. Selesai memandikan kerisnya, Deva langsung memberikan wewangian dan minyak likat baburih. Warna kuningnya nampak bersinar. Deva menarik nafasnya, meyakinkan diri kalau dia pasti bisa melakukan tugasnya itu. "Kau siap, Dev?" tanya Triana. "Ya, aku sudah siap," jawab Deva mantap. "Kalau begitu ayo kita pergi sebelum terlambat," ajak Triana. Deva mengenakan jaket tebalnya dan topi. "Bunda, Dev pergi ke rumah Fahru dulu ya, Bun. Ada beberapa tugas yang harus Dev selesaikan malam ini," pamit Deva. "Loh, malam-malam begini, Dev? Di luar gerimis loh," ujar ayahnya bertanya kepada Dev. "Iya ya, aku naik motor kok, lagian gak hujan, jadi gak apa," jawab Deva. "Ya sudah, hati-hati ya, pulangnya jangan larut malam," ujar ayah Deva memberi nasihat kepada anaknya. "Ih, kenapa kamu izinin?" ujar ibunya yang masih terdengar jelas oleh Deva. "Lah kan itu nyelesain tugasnya, ya gak apa-apa lah." Kemudian Deva melaju di kegelapan malam dengan motor milik ayahnya. Sesampainya di rumah Fahru, terlihat Fahru langsung membukakan pintu sambil tersenyum ke arah Deva. Deva memasukkan kerisnya ke dalam jaket lalu berjalan ke arah pintu rumah Fahru. "Bagaimana keadaan kakakmu? Sudah mulai ngomong tadi sedikit-sedikit. Orang tuaku senang sekali, Dev. Makasih ya," lanjut Fahru lagi. "Syukurlah kalau begitu," ucap Deva. Deva melangkah masuk mendekati kakaknya Fahru. Triana menatapnya dengan tajam dari ujung rambut sampai kaki. "Kau siap, Dev?" Deva mengangguk lalu mengeluarkan kerisnya dari dalam jaket. Deva menyentuhkan ujung keris itu ke bagian kepala, dahi, tangan, dan kaki si kakak, lalu meletakkan keris di lantai. Sama seperti dulu, keris tersebut berdiri dan berputar-putar dengan sendirinya. Semakin lama putarannya semakin kencang, membuat Fahru dan orang tuanya
kagum sekaligus tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Karena dari sebagian orang yang pernah mereka mintai tolong, belum ada yang seperti ini. Saat keris itu terjatuh, tubuh Deva tiba-tiba seperti orang kaget. Dan untuk beberapa saat kemudian, Deva mulai meracau dengan bahasa yang aneh. Deva juga mengangkat tangannya di atas tubuh si kakak. Tiba-tiba tangan Deva terhenti di bagian leher. Dan entah bagaimana, ia telah meletakkan keris itu di bagian leher si kakak. Sesuatu keluar. Lalu tangan Deva kembali menari-nari di atas tubuh perempuan itu. Hampir setengah jam lamanya Deva melakukan hal yang sama dan berulang-ulang sampai semua benda aneh itu keluar. Besok cari mayang, kain hitam, bunga 7 rupa dan wewangian. Salah satunya adalah minyak kelikat baburi, ujar Deva tanpa menoleh pada Fahru dan orang tuanya. Baik Dev, besok aku akan sediakan, kata Fahru cepat. Lalu beberapa saat kemudian, Deva mulai melemas dan ambruk seketika. Fahru dan orang tuanya langsung mendekat ke arah Deva untuk membangunkannya. Dan saat mata mereka tertuju pada benda aneh yang diambil dari beberapa bagian tubuh si kakak tadi, mereka ternganga seolah tak percaya. Ada kuku, gigi. Apa ini? Ujar Fahru begidi. Kemudian Deva terbatuk, mulut dan hidungnya mengeluarkan darah segar. Nak, kamu tak apa-apa? Berdarah ini? Tanya ayahnya Fahru terbata-bata dengan bahasa Indonesia yang seadanya. Deva menggeleng lalu berusaha duduk dibantu oleh Fahru dan ayahnya. Dev, kamu gak usah pulang ya. Aku khawatir kamu kenapa-kenapa di jalan, ujar Fahru. Sudah jam berapa sekarang? Tanya Deva. Kurang 20 menit lagi sudah jam 11 soalnya Dev. Sudah sangat larut. Aku harus pulang Ru. Aku gak mau orang tuaku khawatir, ucap Deva yang masih nampak lemas. Aku antar ya. Gak usah, kamu di rumah aja. Aku bisa sendiri kok, tolak Deva karena ia tak ingin merepotkan Fahru yang tak bisa mengendarai motor tersebut. Pastilah dia nanti akan pulang jalan kaki. Malam-malam begini, kata Fahru, namun tak dijawab oleh Deva. Deva langsung berpamitan pada orang tua Fahru dan temannya tersebut sebelum akhirnya keluar dari rumah. Deva pulang dengan perasaan khawatir akan dimarahi oleh ibunya. Di tengah jalan, saat menaiki tanjakan, lampunya menyorot sesosok perempuan yang berjalan turun. Itu adalah perempuan gila yang sering mengganggu Deva. Dia bisa melihatku, Dev, melihat kami. Mungkin orang gila itu kayak bayi ya, Tri. Bisa melihat bangsa halus atau bangsa jin. Sebagian memang iya, tapi ada juga yang tidak, jawab Triana yang duduk di boncengan. Tapi dia itu istimewa, Dev. Perkataannya mampu membuatmu membongkar lantai kamar waktu itu. Deva tertawa kecil menanggapi ucapan Triana. Sampainya di depan rumah, nampak ayahnya sudah menunggu di luar rumah dengan ditemani kopi dan lagu-lagu lawas dari handphonenya. Larut sekali pulangnya Dev, tegur ayahnya. Iya ya, Dev minta maaf, ucap Deva seraya berjalan memasuki rumah setelah ia memarkirkan motornya. Tubuhnya masih terasa sakit di beberapa bagian, terutama di tangan. Deva berjalan ke arah kamarnya dan terlihat Rini bersama ibunya masih asik menonton drama. Tumben masih nonton. Biasanya kalau Dev ada, nonton cuma boleh sampai jam 9 malam, celoteh Deva. Iyalah, orang kita-kita ini sambil nungguin kamu pulang, sahut Rini. Deva bergegas masuk ke dalam kamar ketika kepalanya mulai terasa pening. Semakin sulit masalah yang kau coba selesaikan, maka semakin besar pula bahaya yang mengancam. Dan tidak mudah melepas guna-guna itu, Dev, ucap Triana sembari mengusap-usap kepala Deva. Aku tahu, Tri. Tapi apa kamu gak lihat tadi itu? Mereka bahagia selepas tahu kakaknya Fahru sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kesadaran. Lagi pula kita sudah setengah jalan, Tri. Aku hanya takut kau tak mampu, Dev. Deva tersenyum. Dengan mata yang masih terpejam, sesaat kemudian Deva mulai terlelap. Sekitar jam 3 subuh,
Tubuh Deva kejang-kejang dan mengeluarkan banyak darah dari mulut dan hidungnya. Matanya melotot. Jari jemarinya dengan kuat mencengkram spray. Untungnya Triana masuk dan membantu Deva. Terasa ada yang sangat panas berjalan di sekitar perut serta tenggorokannya. Lalu Deva terbatuk dan sesuatu keluar dari dalam mulutnya. "Mereka sudah tahu kalau kita mencoba membantu perempuan itu," ujar Triana dengan nada bicara yang sedikit kaku. Kejang-kejang yang tadi terjadi pada tubuh Deva sudah berhenti saat ini. "Semuanya akan menjadi sangat sulit, Dev," ujar Triana lagi. Dev berusaha bangun dari tempat tidurnya. Meski masih lemas, ia tetap mencoba mengganti spray yang penuh darah dengan spray baru dari dalam lemari. Spray penuh darah itu disembunyikan dalam kantong plastik besar dan ia letakkan di belakang pintu untuk nanti ia buang. "Kita lanjutkan saja, Tri. Aku gak mau ngecewain mereka," ucap Deva membuat Triana langsung lenyap dari ruangan kamar tersebut. Deva membersihkan sisa darah yang masih menempel di bagian mulut serta hidungnya dengan tisu. Sore harinya, Deva yang memang tak masuk sekolah itu segera berangkat ke rumah Fahru. Sesampainya di rumah itu, Deva melihat ada seorang laki-laki berusia 40 tahunan yang sedang duduk mengobrol bersama ayahnya Fahru. Deva tertegun ketika orang itu menatapnya dengan tajam. "Itu anak yang aku ceritakan," ujar ayah Fahru menunjuk ke arah Deva. "Sudah kuduga kalau si pengirim memang bukan orang luar," bisik Triana. "Hah? Maksudmu?" Triana menarik tangan Deva untuk segera menjauh karena rupanya Fahru masih belum pulang. "Mau kemana, nak?" tanya laki-laki tadi. "Saya mau ke sana dulu. Nanti kalau Fahru sudah pulang, saya kemari lagi kok." Lelaki itu berjalan mendekati Deva. "Aku tahu apa yang kau bawa, nak. Hati-hatilah. Jangan mudah percaya dengan makhluk itu, karena dia tidak benar-benar patuh denganmu. Suatu saat nanti dia akan meminta bayaran yang besar untuk hal yang sudah ia lakukan." Bisik si lelaki membuat Deva terkejut. "Sebelum semuanya terlambat, lebih baik kau buang tempat bagi makhluk jahat itu," ujarnya lagi. Deva tak menanggapi apapun. Ia langsung mengayuh sepedanya dan meninggalkan halaman rumah Fahru. Lumayan jauh dari rumah Fahru, Deva menghentikan kayuan sepedanya. Sedikit ia mulai rasa ragu pada Triana. Benarkah Triana akan meminta bayaran atas segala yang sudah ia lakukan? Batin Dev. Enggak. Triana nggak mungkin seperti itu. Antara aku dengannya sudah seperti persahabatan, bukan seperti budak dan tuan. Dia ikhlas membantuku dan aku ikhlas merawatnya, gumam Dev melawan perasaan ragunya. "Dev, orang itu tadi bicara apa?" tanya Triana. "Nggak, bukan apa-apa. Tadi kenapa kamu pergi?" "Itu orang yang membuat kakak temanmu menjadi gila." Deva terdiam sejenak. Otaknya terasa lambat untuk mencerna perkataan Triana. "Tapi bukannya..." "Ya Dev, kau akan tahu nanti. Melihat gelagatnya, orang itu akan melakukan hal yang tidak baik padamu. Kau harus hati-hati," potong Triana. Deva mengalihkan pandangannya ke arah pohon seberang jalan. Pohon itu besar dan menjulang tinggi. "Deva!" panggil seseorang. Saat Deva menoleh ke arah suara, terlihat Fahru sedang melambaikan tangan ke arahnya. Ia memegang bungkusan plastik hitam yang entah apa isinya. "Dari mana kamu?" tanya Deva setelah Fahru mendekat. "Aku ke pasar, Dev, belikan hitam sama bunga dan minyak likat, kayak yang kamu suruh tadi malam itu." Deva mengerutkan keningnya lalu menatap ke arah Triana. "Oh, jauh sekali kau ke pasar jalan kaki?" "Enggak kok. Tadi pagi aku ikut sama Bang Kumis ke pasarnya." Deva mengangguk. Sepanjang perjalanan mereka mengobrol. Dari kejauhan terlihat sebuah sepeda motor yang tebeng-tebengnya sudah dicopot semua melaju ke arah mereka. "Mang," sapa Fahru. Itu adalah laki-laki yang tadi mengobrol dengan ayahnya Fahru. Deva membuang muka, tak ingin beradu pandang dengan orang tersebut. "Dia itu siapa, Ruh?"
Tanya Deva setelah si lelaki itu pergi. Itu orang yang pernah menolong kakakku juga, Dev. Beliau juga paham tentang hal-hal gaib, sama seperti kamu, jawab Fahru. Sebaiknya kau dan keluargamu jangan terlalu akrab dengannya, karena ucapan Dev terhenti. Ia ragu mengatakannya. Karena apa, Dev? Karena orang yang kita anggap baik bisa saja adalah seorang pengkhianat yang menusuk kita dari belakang, jawab Deva. Maksudmu? Sebentar lagi gelap, lebih baik kita segera ke rumahmu. Kau tahu subuh tadi aku diserang oleh si pengirim guna-guna itu, Ru. Hampir saja aku mati andaikan tak ada. Bicaramu sudah kayak kreditan, Dev. Terpotong-potong terus, ujar Fahru. Setelah sampai di rumah Fahru, Triana langsung menyuruh Deva untuk mengikutinya berjalan di setiap sudut rumah. Dan entah bagaimana ia menemukan beberapa bungkusan yang sama namun dengan kain yang masih nampak baru. Sediakan air, kain hitam dan bunga. Kita harus secepatnya membuang sisa-sisa yang melekat pada perempuan itu, Dev, sebelum terlambat, suruh Triana. Deva bergegas mendatangi Fahru dan memintanya untuk menyediakan semua yang diminta oleh Triana tadi. Itu mau dibawa kemana? Tanya ibunya Fahru. Saya akan mencoba memandikannya karena tadi saya masih menemukan bungkusan anah yang terkubur di setiap sudut rumah ini. Saya tidak mau keduluan orang, Pak. Karena kalau keduluan orang mungkin sakitnya akan lebih parah lagi, jawab Deva. Ya Allah, kami benar-benar minta tolong ya, Nak, ucap ibu Fahru bergetar menahan tangisnya. Iya, Bu, doakan saja ya, kata Deva seraya memapah kakaknya Fahru untuk keluar rumah. Di luar rumah itu, dengan dibimbing oleh Triana, mengguyurkan air kembang dari atas kepala si kakak sampai ke bawah. Si kakak ditutupi dengan kain hitam selepasnya, lalu kembali dimandikan. Setelah itu, kepala, tangan, dan kakinya ditampung tawari dengan minyak likat. Setelah selesai dimandikan, Triana melakukan sesuatu pada si kakak yang entah apa, dia pun tak tahu. Lalu perlahan-lahan perempuan itu mulai bersuara. "Ma," ucapnya. "Alhamdulillah," ucap orang tua Fahru di selai sak tangisnya. Deva tersenyum sembari menatap Triana. "Fahru, Pak, Bu, saya ingin menyampaikan sesuatu kepada kalian," ujar Deva pelan. "Katakan saja, Dev, apa itu?" ucap Fahru. "Laki-laki yang tadi, saya tahu kalian akrab dengan beliau, tapi syarat saya minta tolong untuk jangan lagi dekat dengan orang itu, apalagi kalau sampai dia ke rumah," kata Deva pelan namun terdengar jelas di telinga mereka. "Kenapa, Nak?" "Saya tidak bisa menjelaskan lebih rinci lagi, tapi saya harap Bapak dan Ibu mau menolong saya dengan menjauhi orang tersebut," jawab Deva. "Saya rasa semua sudah selesai dan dalam beberapa hari ini kakak Fahru akan betul-betul sehat kembali. Jadi saya mohon diri untuk segera pulang," ucap Deva. Mendengar Deva yang ingin segera pulang, ibunya Fahru mendekat. Ia memegang erat tangan Deva dan dengan tiba-tiba langsung menciumi tangan Dev, membuat Deva kaget dan refleks menarik tangannya. "Jangan, Bu, saya juga manusia biasa kok, gak perlu begini," kata Deva. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan rasa terima kasih ibu pada Nak Dev. Kalau bisa, ibu ingin sekali mengangkat Nak Dev jadi anak ibu, ucap ibunya Fahru. Deva tersenyum dan menatap Fahru yang juga ikut tersenyum. "Terima kasih, Bu, saya senang sekali mendengarnya," ucap Deva. Lalu setelah itu, Deva pun pamit untuk pulang. Sesampainya ia di rumah, ayahnya sedang berbincang dengan laki-laki yang tidak asing bagi Dev. Deva masuk tanpa memberi muka pada orang itu. "Deva," panggil ibunya. "Kenapa kamu gak pernah bilang sama bunda kalau kamu di sekolah dijuluki anak dukun?" Deva tersentak mendengar pertanyaan ibunya. "Anak dukun apa nih, Bun? Gak ngerti aku." "Itu loh, Dev, orang di luar itu bilang kamu punya sesuatu benda yang sudah kamu salah gunakan, dan sekarang hantu dari benda itu sedang mengincar kita,"
kamu kenal sama orang itu?" ujar Rini. Ya ampun, jadi orang itu yang buat cerita gak masuk akal. Ya enggak lah, benda apa coba? Aneh deh. Ya udah, aku mau masuk kamar dulu, kata Deva. "Dev," panggil ibu Deva. "Iya bunda." "Bunda belum selesai ngomong ya. Kamu jangan main pergi gitu aja." "Apalagi sih bun? Orang itu gak jelas. Aku aja gak kenal sama dia bun." "Udah deh, males aku ditanyain hal yang aneh gini," ujar Deva sebelum menjauh. "Rini dukung Dev bun. Lagian masa Bunda main percaya aja apa yang dikatakan orang itu? Nih, Rini kasih tahu, Deva itu kan cita-citanya mau jadi detektif. Terus dia juga sering baca-baca buku detektif dengan kasus-kasus rumit. Ya wajarlah kalau dia bisa memecahkan kasus uang hilang di sekolah. Lagian Bunda kan tahu, Deva itu sama kayak ayah, mana percaya sama hal-hal gaib," ujar Rini. "Dev, kamu nggak ada nyimpen benda-benda aneh kan?" tanya ayahnya saat mereka sedang sarapan. "Lebih baik ayah cek aja deh di kamar, atau nih di atas Dev, atau nih di tas Dev. Ada nggak barang anehnya?" Rinto tersenyum menatap Deva. "Ya wes, ayah percaya sama Deva. Tapi ingat ya Dev, jangan salah gunakan kepercayaan ayah dan bunda untuk hal-hal yang bisa merugikan diri kamu," kata ayahnya lembut. "Iya ya," ucap Deva. "Kamu bawa tas ini mau kemana Dev?" tanya Rini. "Aku mau jalan-jalan ke pasarin. Aku mau beli buku. Mau ikut nggak?" "Boleh tuh. Bentar ya, aku ganti baju dulu. Fani juga mau ikut," rengek Fani. "Kamu jalan-jalan sama ayah dan bunda aja ya. Nanti kita beli buah-buahan," bujuk ibunda. Seminggu setelah hari itu, Deva dan Rini dikagetkan dengan kedatangan ayahnya bersama dengan beberapa orang berpakaian rapi. "Dev, ayahmu bawa donatur besar ke sekolah kita. Aku mendengar mereka akan buat perpustakaan dan gerbang sekolah. Keren," ujar Fahru. Deva mengerutkan alisnya. "Kok ayahku nggak pernah cerita apa-apa ya?" gumam Deva. "Ayah kok nggak pernah cerita?" tanya Rini dan Deva saat ayahnya sedang asik menonton film zombie. "Nggak apa-apa," jawab ayahnya sambil tersenyum. "Iya, ayah mulai main rahasia-rahasiaan," cetus Rini. "Sudah hampir jam 9, kalian tidur gih. Besok kan yo kita mau ke kota. Ayah beli tenaga surya biar gak tiap hari beli bensin," ujar ayahnya. Deva dan Rini tersenyum saat berjalan ke arah kamar masing-masing. Sementara itu, kakaknya Faru sudah benar-benar sembuh dari guna-guna yang sempat membuatnya gila. Kini dia sudah jadi lebih baik. Tubuhnya yang dulu kurus, kini kian hari sudah mulai berisi. Dan laki-laki berusia 40 tahunan yang tak disebutkan namanya sudah tak pernah lagi muncul. Katanya ayah Fahru, menurut kabar yang dia dengar, orang itu sudah pindah ke tempat lain setelah sebelumnya dia jatuh sakit yang lumayan parah. Ya teman-teman pecinta cerita horor, itulah cerita yang berjudul Deva Dukun. Cerita yang cukup menarik. Dan tidak lupa saya ingatkan pada teman-teman untuk selalu menjaga kesehatan, selalu berdoa, dan insya Allah kita tidak akan bosan untuk membagikan cerita-cerita horor lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.